مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya hormati, jadi agak ragu ya, biasanya kan apa ini dialog tentang politik ya, ini tanya apa ya, hal yang agak asing lah. Tapi karena saya ini sudah 42 tahun ya, baru rohani saya ini dulunya suka otodidak gitu. Jadi nggak ada guru ya, ada buku otodidak gitu. Nah, akhirnya di tahun 2001 kemarin itu saya otodidak terakhir 40 hari 2 kali. Terus tahun yang lalu itu sebenarnya aku mau milih melanjutkan otodidak atau bayar dulu gitu. Setelah istiqoroh, waduh ini nanti gimana ya. Jadi tiba-tiba gini dulu, saya mendapatkan dia itu tiba-tiba ada semacam kaset gitu di dada ini. Jadi kaset itu bunyinya cuma la ilaha illallah itu aja. Tapi saya senang karena saya kan nggak baca, cuma dengar gitu. Kalau saya naik motor ngebut, dia cepat. Kalau saya naik motor pelan, dia pelan. Tapi itu kan saya mobilnya cuma firasat aja. Sepertinya dia mau minta saya dengar, saya kusuk, tapi waktunya tertentu gitu. Karena saya tiba-tiba melihat dari YouTube Kang Agus, penjelasannya nggak ada takwil, itu simpel itu, terus saya menyimpulkan untuk bayar dulu. Nah, maksud saya itu saya pindah juga nggak mau, Ustaz. Saya pindah papat lain pun nggak mau, maunya itu saja. Saya pindah coba yang lebih singkat gitu, nggak mau. Nah, itu maksudnya nanti bagaimana ini? Apa itu bisa dipusat dulu terus pakai kurikulum yang ini atau bagaimana gitu. Nah, kira-kira itu saja, mohon penjelasannya supaya nanti kami apa ya. Dan ini Ustaz, saya ini karena di rumah itu kan pekerjaan saya seorang terapi ya. Ada sebagian seseorang yang tidak bisa diselesaikan oleh obat dan cara terapi. Jadi saya memaksakan orang itu ya supaya berpikir gitu aja. Nah, saya ini kan belum dibaiat kemarin, tapi karena kebutuhannya sepertinya dia harus berpikir, ya saya suruh berpikir itu. Tapi saya nggak tahu, pokoknya sampean berpikir aja supaya tenang. Nanti mohon saya diberi tular orang-orang yang seperti itu, bagaimana caranya dia supaya, karena nggak bisa diselesaikan kecuali dengan pikir sepertinya. Demikian saja, terima kasih. Mudah-mudahan saya mendapat oleh-oleh pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa tadi? Triono dari Lampung Timur. Dari Lampung Timur. Oh, Lampung Timur, Pak. Iya. Lampung Timurnya di mana, Pak? Di Purbolinggo, Sukadana. Oh, Purbolinggo ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, beliau dari jauh dari Lampung ke Cirebon ya. Alhamdulillah untuk mengangkat PH untuk menjadi keluarga kita semua. Ada pertanyaan dari beliau yang menarik tadi. Beliau menceritakan tentang perjalanannya dan kemudian beliau dari tengah perjalanan itu ada suara yang menggelora di dalam dirinya untuk membaca la ilaha illallah. Nah, ketika seseorang diinginkan oleh dunia dalamnya
untuk melakukan zikir tertentu, maka saran saya ikuti Pak, karena ini perintah dari dunia dalam. Nah, alamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada kita semua manusia ini. Nah, dan Allah mengajarkan, menyampaikan apa yang Allah maksud ini ke kita itu melalui perantara. Jika kita diinginkan oleh Allah untuk zikir la ilaha illallah, maka tidak menutup kemungkinan dunia dalam diri kita akan muncul pesan seperti itu. Ini bisa dari suara rasa atau sir kita yang di dalam roh itu, atau ini juga suara dari fuad, atau juga dari lub kita, hati pusat. Ini akan menyampaikan apa yang terjadi di dunia dalam, ketika di dunia dalam kita itu mendapat limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biasanya muncul seperti itu. Maka ketika muncul, kembali lagi saya sarankan untuk diikuti. Maka ikutilah. Nah, kedua, tadi ya saya tangkap, Bapak sekarang telah berbaiat dalam thariqah Satoriyah. Nah, talqin ini sebenarnya adalah serah terima ibu bapak. Jangan salah, serah terima kalimat takwa la ilaha illallah. Dari siapa? Dari malaikat Jibril yang diserahkan kepada Rasulullah, diserahkan kepada Sayyidina Ali. Kalau kita jalurnya ke Husain, ya, terus ke Zainal Abidin dan seterusnya sampai kepada guru-guru, kepada guru saya, dan saya sekarang kepada sampean. Artinya la ilaha illallah ini tersambung terus dari Rasulullah sampai kepada kita. Nah, berarti yang didapatkan oleh Bapak ini yang dari Lampung ini berarti didapatkan dari dunia luar dan didapatkan dari guru dohir. Begitu istilahnya Pak, punten ya. Nah, tapi di dalam dunia diri batin Bapak muncul la ilaha illallah. Luar biasa. Semoga nanti dengan la ilaha illallah dari diri luar dan diri dalam ini akan menjadikan Bapak sebagai manusia-manusia yang banyak manfaatnya, lagi diridhoi dunia dan akhiratnya. Amin. Ketika jenengan zikir, silakan perlu dipahami. Ketika jenengan baca subhanallah, subhanallah, enak. Tapi di dalam itu menginginkan sampai baca alhamdulillah, alhamdulillah. Sering begitu ya? Artinya kita baca apa, tapi di dalam pengen baca apa? Bener nggak? Sering kan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Begini, semua bebas. Kita mau yang mana? Itu pilihan kita. Yang penting semuanya butuh asma-asma itu hadir di dalam diri kita. Kalau kita misalnya baca subhanallah, subhanallah, kemudian hadir di dalam ingin alhamdulillah, nggak apa-apa, kita subhanallah dulu, tertib dulu, subhanallah, subhanallah, baru kita ikuti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau misalnya sampai memilih untuk mengikuti yang dari dalam, alhamdulillah, nggak apa-apa, alhamdulillah, subhanallahnya nanti dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat, nikmat, nikmat. Begitu saudara kiranya. Jadi semuanya tergantung sampai. Karena jalan kepada Allah ini ya tidak berat sebenarnya Pak. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Ya, begitu sekiranya. Nah,
Kemudian pertanyaan kedua, karena Bapak ini seorang apa tadi? Terapis. Kemudian Bapak punya keyakinan tidak ada obat yang paling ampuh bagi pasiennya kecuali bersih. Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Penemuan luar biasa Pak. Ya, jadi ketika Bapak sudah mendapat dari dunia dalam la ilaha illallah, terus sekarang ditambah dari dunia apa? Dohir ya, menerima la ilaha illallah, maka tidak apa-apa Pak. Si pasien Bapak ini suruh saja zikir yang tadi Bapak dapatkan dari dunia batin dan dunia dohir, la ilaha illallah. Dan semoga saja dengan zikir itu, pasien ya bisa makin membaik. Nah, sehingga sabab karena zikir itu pasiennya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak apa-apa Pak. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudara dimanapun, karena di sini kan yang berbeat itu punten-punten ya, ada yang sudah punya pesantren, ada yang sudah banyak jamaahnya. Jadi nggak apa-apa, boleh sehabis dari sini boleh menyampaikan talqin zikirnya, atau juga menuntun kepada jamaahnya atau orang terdekatnya untuk bersama-sama berzikir seperti apa yang kita kembangkan bersama ini. Nggak apa-apa. Nah, sampean kan istrinya nggak ikut, anaknya nggak ikut, jadi nggak apa-apa. Sampean sampaikan kepada apa? Anak dan istri, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini baik kok. Ini untuk keselamatan keluarga kita semua. Apalagi Bapak, alhamdulillah ya, mendapat manfaat dari menolong orang, ditambah lagi orang ini disuruh berzikir. Masya Allah Pak, luar biasa. Kita doakan semoga Bapak yang dari Lampung ini kedepannya makin mendapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau ini menjadi penolong yang sebaik-baiknya penolong.